Selanjutnya kita akan membahas tentang detailer. Nah, salah satu syarat dari detailer itu adalah si fungsi tersebut harus bisa diturunkan tak hingga kali. Jadi harus bisa diturunkan, harus punya turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, apa itu detailer? Detailer itu adalah ini seperti ini. Jadi fx ya adalah bisa dievaluasi itu melalui ini. F di A ya ditambah F turunannya dievaluasi di A dibagi 1 faktorial dikalikan X min A pangkat 1. Kemudian turunan keduanya dievaluasi di A dikalikan dengan X min A pangkat 2. F pangkat turunan ketiganya dibagi 3 faktorial X min A pangkat 3 dan seterusnya. Ini nggak akan berhenti-berhenti ya. Ya, akan seterusnya gitu. Kalau kita berhenti, mereka akan jadi nggak sama gitu ya. Nah, makanya seandainya saya potong sampai turunan pangkat 2 misalkan ya. A per 1 faktorial X min A ditambah F double aksen A 2 faktorial X min A kuadrat. Nah ini bukan sama ya, tapi adalah hampirannya gitu. Nah yang ini ke semuanya ini kita namakan adalah P2X karena kita cuma berhenti sampai turunan pangkat 2 ya, turunan kedua gitu. Dan kenapa disebut P2? Karena ini adalah polinomial pangkat 2. A itu angka, berarti ini tuh angka, ini tuh angka, A-nya juga angka. Jadi yang nggak angka itu adalah X-nya. Yang nggak angka itu cuma X-nya. Jadi Fx itu bisa digantikan dengan P2X. Nah, selanjutnya dari Taylor juga punya yang disebut dengan itu apa residunya. Kan ini sama ini beda nih. Berarti ada residunya, ada errornya gitu, ada selisihnya. Nah, kita sebut dengan R. Nah, kalau cuma gini doang, ini nggak sama nih. Tapi supaya sama, ini harus ditambahkan dengan ini R. R itu dari residu atau remindernya. Dari R2X gitu. Atau secara umum, Fx itu adalah Pnx ditambah Rnx. Ya, remainder. Nah, remindernya itu adalah ini formulanya. Kan kalau Pnx itu sampai turunan ke pangkat ke N, berarti Rnx itu adalah turunan pangkat ke N-1. Ya. Dibagi, dievaluasi, bukan di A dan bukan di X, tapi di C. Dibagi N-1 faktorial X min A pangkat N plus 1. Ini plus 1 ya, sorry. Harusnya bukan ini. Plus 1. Jadi F diturunkan N plus 1 kali, dievaluasi di C, dibagi N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Di mana C itu adalah di antara X dan A. Ya, C itu adalah suatu nilai di antara X dan A. Nah, kita nggak tahu itu. Nah, berikutnya saya ada satu contoh soal. Ya. Nah, kita ingin mencari tahu detailer dari akar X ya, di sekitar X sama dengan 4. Ya, kita jawab dulu nomor 1 ya. Yuk. Nah, untuk menjawab ini kita harus cari tahu turunan dari akar X ya. Ini tuh X pangkat setengah kan ya. Berarti F turunan pertamanya adalah setengah X pangkat min setengah. Turunan keduanya ya kita turunkan berarti setengah dikalikan min setengah X pangkat min 3 per 2. Pangkat tiganya apa? Turunan ketiganya berarti setengah pangkat min setengah pangkat min 3 per 2 X pangkat min 5 per 2. Ya. Sekali lagi lah, turunan keempatnya supaya kita dapat polanya sih tujuannya. Min setengah min 3 per 2 min 5 per 2 X pangkat min 7 per 2. Ya. Nah, selanjutnya kita evaluasi ya. Kita coba evaluasi di 4 ya. Kita kan ini X4. Berarti F4-nya berapa? Akar 4 ya 2 ya. Terus turunan pertama dievaluasi di 4. Berarti 4 pangkat setengah itu 2. Berarti setengah dikalikan 2 pangkat min setengah ya. Berarti adalah, sorry ini harusnya 4 pangkat min setengah. Berarti setengah kali setengah. Ya, terus turunan ke 2-nya dievaluasi di 4 itu adalah setengah dikali min setengah dikalikan 4 pangkat min 3 per 2. Nah, ini adalah ini 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 4 itu setengah pangkat 3 berarti 1/8 ya. Berarti 1 per 4 kali 8 itu 32.
Turunan ketiganya adalah setengah, min 3 per 2. Nah, ini 4 pangkat min 5 per 2. Nah, ini adalah setengah, min 3 per 2. Ini adalah 1 per 32. Dan yang terakhir adalah setengah, min 3 per 2, min 5 per 2. Nah, pangkat 7 nih ya. Saya langsung aja. Adalah pangkat 7 itu 1 per 128 ya. Nah, kita akan coba cari polanya di slide berikutnya. Nah, kemudian di sini saya sudah mencari tahu menyederhanakan ekspresi yang kompleks yang tadi itu, dan sekarang kita akan siap untuk menuliskan deret Taylor dari akar X di sekitar X sama dengan 4 ya. Jadi akar X itu adalah F4-nya itu adalah 2 ya, ditambah 1/2 faktorial, 1/2 kuadrat ya, 1/4 dibagi 1 faktorial X min 4 ya. Ditambah kemudian min 1/2 pangkat 5 per 2 faktorial X min 4 pangkat 2, dan kemudian 3/2 pangkat 8 per 3 faktorial X min 4 pangkat 3, dan kemudian adalah min 15 per 2 pangkat 11 ya, ini harusnya 2 pangkat 11 per 4 faktorial X min 4 pangkat 4, dan seterusnya nih. Ya, kita polanya ini terlalu sulit polanya, tapi kita bilang aja ini masih nggak berhenti seterusnya. Tapi untuk yang nomor B, ya kita ingin menghitung akar 4,5 dengan menggunakan P2X ya. Jadi cuma sampai polinom pangkat 2-nya aja gitu. Berarti akar X kita potong sampai sini nih. Sampai sini ya. Ini kita nggak perlu lagi. Berarti 2 ditambah 1/4 X min 4. Nah, dikurangin. Ini kan 1/2 pangkat 5. Berarti ini min 1/64 ya. 4 kuadrat. Nah ini ya. Jadi ini diestimasi, ini nggak sama. Diestimasi. Ya. Jadi P2X-nya itu adalah akar X sama dengan P2X-nya itu yang sebelah sininya ya. Nah, kita coba hitung akar 4,5 itu adalah 2 ditambah 1/4. Nah, berarti 4,5 dikurangin itu adalah 0,5 min 1/64, 0,5 kuadrat ya. Ya, nah, kita coba hitung nih, sisi kanannya itu adalah ini 2,12109,375. Nah, kalau kita bandingkan dengan akar 4,5 dengan menggunakan kalkulator, nilai sebenarnya itu adalah ya 2,121320344. Ya, jadi aproksimasi P2 kita nih ini cukup baik ya, sampai 3 angka di belakang koma ya. At least sampai 3 angka di belakang komanya masih sama. Ya. Ya, semoga cukup jelas nih contoh ini. Masih ada nomor C, akan kita bahas di slide habis ini. Selanjutnya kita akan bahas yang nomor C, yang nomor 3 ya. Yaitu mencari estimasi errornya. Tapi sebenarnya akar 4,5 ini, nah kita kan udah tahu, kita bisa hitung di kalkulator nih sebenarnya. Jadi kita bisa tahu errornya itu berapa. Apa perbedaan antara akar 4,5 dengan ini. Dengan menggunakan deret Taylor sama dengan menggunakan kalkulator. Ini tuh berapa. Tapi seandainya kita ini tuh nggak tahu nih. Nah, kita bisa cari tahu, kita bisa estimasi errornya itu. Yaitu dengan menggunakan ini. R2X. Ya, R2X itu adalah turunan ketiga ya berarti ya. Turunan ketiga dari X dievaluasi di C ya. Dibagi dengan 3 faktorial X min 4 pangkat 3 ya. Nah, C-nya itu adalah di antara X dan A. Dalam hal ini X-nya itu adalah 4,5 dan A-nya itu adalah 4 ya. Ya, C-nya kita nggak tahu nih di antara 4,5 atau 4 gitu. Nah, yaitu apa nih? Nah, turunan ke pangkat 3 dari C itu tadi kita udah hitung adalah ini 3/8 dikalikan C pangkat min 5/2 ya. Per 3 faktorial itu 6. Pangkat 3 ya. Nah, ini tuh berapa? Berarti 3/48 C pangkat min 5/2 itu berapa tuh? 1 per C pangkat 5/2
X min 4 pangkat 3. Nah, di sini triksnya nih. Triksnya itu adalah, kan kita tahu C-nya itu ada di antara 4 dan 4,5. Nah, kita harus pilih C nih, supaya ekspresi ini tuh paling gede, gitu. Berarti 3/8. Nah, supaya, kan ini adanya C-nya itu ada di penyebut. Supaya ini paling gede, berarti penyebutnya itu harus paling kecil. Berarti kita pilih yang 4 ya. 2. Nah, dikali 4,5 min 4 pangkat 3. Nah, ini. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Ya, 3/48 dikalikan 1/2 pangkat 5 atau 32. Nah, 0,5 atau setengah lah. Setengah pangkat 3. Nah, ini kita bisa hitung nih. 3 dibagi 48. Ya. Dikalikan bagi 32, nah, dibagi 8 lagi ya. Nah, jawabannya adalah 0,0002441 ya. 414 ya. Nah, ini adalah, jadi estimasi errornya itu, jadi error dari 4,5 itu kurang lebih itu adalah ini 0,0024414 ya. Estimasi errornya. Ya, semoga cukup jelas. Saya yakin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di tutorial ya.